Maka kebaikan dengan bertetangga itulah akhlak Islam. Kata Nabi SAW, tidak beriman seorang muslim sampai tetangganya merasa aman darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita merasa sudah menjadi hamba Allah yang baik. Salat kita terjaga, ibadah kita rutin. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah tetangga kita telah merasa aman dengan kehadiran kita? Atau justru mereka menahan resah karena sikap kita? Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana Islam mengajarkan adab bertetangga yang baik agar rumah-rumah kita tidak hanya berdiri berdampingan, tapi hati kita pun saling menenangkan. Ibu, ya. Masih puasa hari ini? Alhamdulillah. Islam, Ibu, mengajarkan adab bertetangga yang baik. Ibu punya tetangga nggak di rumah? Banyak nggak? Banyak. Baik nggak dengan tetangganya? Baik. Insya Allah baik. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jadi Allah menekankan bagaimana kita harus bertetangga yang baik dengan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, Ibu. Tetangga yang dekat berarti apa? Sekitar rumah kita. Dekat, secara fisik dekat. Tetangga yang jauh, ya ini, seperti ini. Teman-teman kajian, majelis taklim, kan kita bertetangga nih, deket-deketan. Ya. Ada yang lagi ini musuh-musuhan hari ini? Nggak ada, insya Allah. Ya. Maka kebaikan dengan bertetangga itulah akhlak Islam. Kata Nabi SAW, tidak beriman seorang muslim sampai tetangganya merasa aman darinya. Berarti aman di sini kan banyak maknanya ya, Bu. Aman dari gangguan, aman dari apa lagi? Gibahan, ya. Siapa yang suka ngegibah di sini? Angkat tangannya. Nggak ada, masya Allah. Ngaku. Hah? Nggak mungkin ini. Memberi informasi, ya. Informasi. Diskusi. Sampai itu ya. Jadi memang kehidupan bertetangga, beradab itu lebih utama dibandingkan apapun. Makanya kan Nabi pernah bilang, adab dulu baru ilmu. Gak penting ibu punya ilmu yang tinggi, ibu sholat, ibu ngaji, ibu puasa, tapi tetangga ibu merasa tidak aman. Tetangga ibu merasa, oh kok dia begini amat ya, kok dia kayaknya sering nyindir-nyindir di sosmed nih, kok kayaknya sering ngegibahin saya. Kan gak enak, Bu. Coba ibu kalau sering ngomongin tetangga misalkan, tiba-tiba ketemu depan rumah, enak gak rasanya? Gak enak. Diem-dieman kan? Salting. Apa singkatan salting? Salating, ting-ting. Ya, maka siapapun pemirsa penyejuk hati di rumah, jika kita punya tetangga, ketahuilah itu adalah sebuah karunia. Coba bayangkan, kalau ibu nih lagi pergi keluar negeri, keluar kota ya, jauh. Terus rumah ibu, nauzubillah kenapa-napa. Siapa yang nolongin duluan, Bu? Tetangga. Kalau ibu tidak baik sama tetangga, kira-kira mau nggak tetangga nolongin? Nggak mau. Rumah ibu, jangan ibu lah ya, rumah ibu yang di sana misalkan kebakaran. Terus orang ini nih gak baik sama tetangganya, kira-kira bakal ditolongin gak dipadamin apinya? Enggak, yang ada apa? Dikasih minyak tanah tambahin tuh. Ya karena saking keselnya gitu. Nah makanya ayo kita bersama-sama mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan di riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, Jibril, malaikat Jibril sering kali berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Sampai aku mengira, kata Nabi, tetangga itu termasuk
ahli waris, bayangkan. Sehingga menunjukkan betapa pentingnya posisi tetangga, mulianya posisi tetangga di dalam Islam. Karena memang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau gajah nanti mati meninggalkan apa, Bu? Gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan utang, bukan? Meninggalkan nama baik, meninggalkan amal soleh. Dan insya Allah kalau ibu baik dengan tetangga ibu, nanti yang dapat dampaknya siapa? Anak-anak. Ketika anak besar masih tinggal di situ, nanti tetangga pasti bilang, dulu mama kamu tuh pernah baik sama saya. Sekarang ini kebaikan yang mungkin bisa saya berikan juga untuk kamu. Insya Allah. Jadi itulah pentingnya adab ya, menggunakan adab dalam bertetangga. Betul. Masya Allah Ustadz, terima kasih Terima kasih. Ustadz. Masya Allah, semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asad tidak hanya sekedar kita dengerin, kayak ngerti aja didengerin. Ya, tapi insya Allah paham semuanya ya, termasuk pemirsa di rumah. Dan insya Allah kita benar-benar bisa terapkan di diri kita masing-masing. Karena bisa jadi kualitas iman kita hari ini tercermin dari hubungan kita dengan orang yang rumahnya paling dekat dengan kita. Kalau ada yang mati, kalau kitanya meninggal dunia ya, yang ngurus duluan siapa? Tetangga. Dan tema kita hari ini adalah mengenai adab bertetangga. Bersama saya Sahrul Gunawan dan Ustadz kita ini yang luar biasa, Ustadz Asad dan juga Ustadz Munawir. Tentu saja di program kesayangan kita, Penyejuk Hati, Sejuk di Hati. Kayaknya kalau dari wajahnya wajah-wajah penuh semangat ini ya. Wajah-wajah solehah semua. Amin. Yang di sini wajah-wajah penuh masalah. Makanya kita mau urai nih permasalahan soal tetangga. Nggak sedikit loh yang ribut itu sama tetangga tuh ya. Aduh jangan sampai deh ya. Langsung aja kita ke curhat yang pertama ya. Ke siapa coba? Siapa yang mau nanya? Yang sebelah sini dulu deh. Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayanti dari Majelis Khadijah Islami Karawaci. Izin bertanya Pak Ustadz. Ibu lagi rasain pegel-pegel atau gimana? Saya berasa Kayaknya kayak lagi di klinik gitu ya kayaknya. Lemas banget ya Bu. Ya. Puasa ya? Iya. Harus semangat dong. Ya. Pas- Ulang tadi namanya Ibu siapa? Saya Ismayanti dari Ismayanti. Majelis Khadijah Islami Boleh. Karawaci. Boleh. Izin Apa bertanya mau Pak curhat Ustadz. apa Ibu? Begini, saya pernah bertengkar nih sama tetangga gara-garanya masalah tanah nih. Oh. Nah dulu saya ketika membangun saya sisakan nih sengaja 2 meter untuk sirkulasi udara. Seperti itu, tapi tiba-tiba nih tetangga tanpa konfirmasi ke saya, ke suami saya, dia membangun rumahnya ngambil tanah saya yang saya sisakan itu 2 meter tanpa konfirmasi. Iya. Nah setelah jadi saya gimana ya sama tetangganya itu, jadinya saya udah kebangun. Iya Mau sih. dibongkar bagaimana? Iya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz sikap saya? Apakah saya wajar kalau jadi sama tetangga saya itu kesel, pokoknya Bingung juga enggak ya. iya. Kadang-kadang Soalnya suka itu kan nggak enak hak gitu mau kita. ngomong gitu ya. Kan kita harus mempertahankan hak kita kan ya. Sama nih. Nah gimana Ustadz, itu Pak? ya yang Ibu Is alami sama kayak saya. Saya kan ada sekolah di Ciawi Bogor ya, sekolah menengah pariwisata. Udah lama nggak pernah ke situ. Di sebelah saya ternyata bikin bangunan yang mepet banget, Ustadz. Teras. Ya, karena suka nongkrong jemuran itu depan sekolah saya. Saya pengen saya tutup deh. Saya nggak izin juga kan sama kita, tapi kan kita nggak enak gitu ya. Nah itu gimana sih Ustadz menyikapi hal seperti itu Ustadz?